Putra sulung Nazir yang bernama Abdul Qadir kemudian menikah dengan Saibah binti Abdul Jalil, dan dari perkawinan mereka ini lahirlah 3 orang anak, yaitu Maryam, Ummi Kalsum, dan Haji Ahmad Nawawi. Berdasarkan catatan Juriyat, Syekh Ahmad Nawawi lahir di Kampung Penjaratan Pelehari di Kabupaten Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1311 Hijriah atau sekitar tahun Masehinya 1901. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi umur, memberi hidayah, kemudian memberi kesempatan kita untuk berhadir di acara haul Kiai Haji Ahmad Nawawi Penjaratan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih memberi iman, Islam dan ihsan kepada kita. Ringkas waktu, ulun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Buhon Pian di acara haul yang ke-56 banyak kai dari pihak mama, yaitu nang bakubah di Karangjawa atau Kiai Haji Ahmad Nawawi Penjaratan, atau nang ujau uang bahari itu Tuan Guru Lamak ya. Uja amun uang tuha di sini mungkin tahu ya, bahkan mungkin pernah guru, karena dalam sejarah hidup Sidin itu pernah mengajar atau bisi majelis di Tabaniau. Ala kulihal, ini pertama kalinya haul Sidin diadakan di Tabaniau. Kita berinisiatif lawan bukan kekanakan, nomor kekawanan, yaudah kita laksanakan karena di Kubah ini acara untuk keluarga aja. Nah, kemudian ulun mohon maaf atas nama keluarga, atas nama Juriyat apabila misalnya ditemukan atau dirasa ada sesuatu yang kada nyaman, baik itu pemandiran kah atau kelakuan kah dan lain-lain sebagainya, atau pelayanan kami. Kemudian perkenankanlah ulun hanya membacakan manakib atau riwayat hidup Sidin secara singkat, mudah-mudahan kawa. Kiai Haji Ahmad Nawawi Penjaratani. Syekh Ahmad Nawawi Penjaratan merupakan salah satu tokoh agama yang disegani di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya. Dari sisi latar belakang keluarga, Syekh Ahmad Nawawi berasal dari keturunan darah biru. Sesepuh beliau adalah pendiri perkampungan yang diberi nama Kampung Keramaian di kawasan Gunung Keramaian sekarang termasuk Desa Ujung Batu. Tokoh sentral itu bernama Syekh Abdul Syukur yang populer dengan gelar Datu Jenang Umar atau Datu Umar. Datu Umar pernah menjabat sebagai Menteri Kerajaan Banjar pada masa Sultan Aldam Al-Wasik Billah yang saat itu menjadi Raja Banjar yang ke-18. Sultan Adam berkuasa mulai tahun 1825 Hijriah hingga tahun 1857 Masehi. Datuk Jenang Umar atau Syekh Abdul Syukur memiliki 5 orang anak, yaitu Mat Saleh, Sulaiman, Ungguk, Diang Irang, dan Akam. Diang Irang kemudian disunting oleh Sultan Sayyidi yang bergelar Pangeran Kelewang, putra dari Gajah Bintoro Makassar, Wong Bugis. Allah Azza wa Jalla kemudian mengaruniai 5 orang keturunan kepada mereka, yaitu Muhibbah, Sa'diyah, Ratna, Bukhari, dan Batam. Setelah bersuami, Sa'diyah melahirkan 3 orang anak, yaitu Kuyah, Duking, dan Nanang Tarib. Kemudian Kuyah diperisti oleh Najir, dan dari perkawinan mereka memperoleh 3 orang anak, yaitu Abdul Qadir, Iyang, dan Sari. Putra sulung Nazir yang bernama Abdul Qadir kemudian menikah dengan Saibah binti Abdul Jalil, dan dari perkawinan mereka ini lahirlah 3 orang anak, yaitu Maryam, Ummi Kalsum, dan Haji Ahmad Nawawi. Berdasarkan catatan Juriyat, Syekh Ahmad Nawawi lahir di Kampung Penjaratan Pelehari di Kabupaten Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1311 Hijriah atau sekitar tahun Masehinya 1901.
Kampung Panjaratan ketika itu dikenal sebagai bandar atau pelabuhan tambat menuju Pelaihari dan sekitarnya. Di pelabuhan inilah tempat keluar masuknya hasil perkebunan, pertanian, peternakan dan hasil hutan dari tanah laut menuju Banjarmasin, Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya. Ahmad itu nyangan asli Sidin, merupakan nama panggilan akar beliau. Sewaktu kecil beliau belajar mengaji Al-Quran dengan ayahnya sendiri dan seorang guru yang bernama Anang Basar di Banjaratan. Dalam upaya memperdalam ilmu agama, beliau menempuh sistem salafiyah, yaitu mengaji di kampung dalam pagar Martapura dengan ulama terkenal yang bernama Haji Muntaha dan Haji Ismail. Di bidang tarekat, ini beliau mengambil talqin zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dengan Syekh Abdurrahman Muda di Martapura. Dalam usia 17 tahun oleh orang tuanya, beliau diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah haji dan sekaligus untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan agama dengan beberapa ulama terkenal di sana. Di antaranya beliau di Mekah ini ada di antara guru-guru beliau di Mekah ini adalah Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Mukhtar Batawi dan Syekh Said Yunani atau kakek dari Syekh Zaki Yamani, Menteri Perminyakan Kerajaan Arab Saudi dahulu. Syekh Ahmad Nawawi memiliki kawan akrab sewaktu menuntut ilmu di Mekah. Beliau tinggal berdua surmah yaitu Haji Ismail, orang tua dari Haji Humaidi yang juga kemudian dikenal sebagai salah seorang ulama dan tokoh masyarakat Tanah Laut. Teman beliau ini juriatnya bersambung ke atas dan sampai dengan Datu Syekh Muhammad Nafis, ulama sufi penyusun kitab ilmu tasawuf terkenal yaitu Ad-Durrun Nafis. Setelah belajar di Mekah, kemudian dikatakan oleh salah satu sahabat beliau, Kai ini pun sempat juga mengajar di Masjidil Haram dengan sistem halaqah. Kemudian ketika Syekh Ahmad Nawawi di Mekah, beliau mempelajari kitab-kitab yang dikarang Imam Nawawi, makanya kemudian nyaran Sidin ini ditambah dengan yang asalnya Ahmad karena ngaji banyak kitab-kitabnya Imam Nawawi, Raudhah, kemudian Al-Azkar, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Kemudian oleh guru beliau ditambah nyaran Sidin, jadinya ada Nawawi karena banyak ngaji kitab Imam Nawawi. Begitu juga kisahnya ada Ahmad Said Nawawi karena pas waktu Sidin ngambil talqin tarekat di Padang Sedempuan di daerah Padang Sumatera Barat sana, ada guru beliau kemudian juga menambahi tambahnya Sidin Said jadinya jadi Ahmad Said Nawawi bin Haji Abdul Qadir. Awal tahun 1928 Syekh Ahmad Nawawi bersama Habib Alwi dari Surabaya diberi kepercayaan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU di Kalimantan. Dalam tahun 1928 itu pun beliau mendirikan di madrasah diniyah di sejumlah desa di daerah pesisir pantai, yaitu mulai dari kawasan Bawah Layung, Tabeniau, Pegatan Besar, Takisung, Batakan hingga ke Kota Baru atau Pulau Laut. Guru-gurunya adalah murid beliau sendiri yang memang sudah dapat diandalkan dan diteladani. Sebagai pendiri sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama, Syekh Ahmad Nawawi mengadakan pertemuan warga Nahdiyin yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama di Pelaihari. Pertemuan yang berlangsung dalam tahun 1348 Hijriah itu dihadiri oleh warga NU dari berbagai daerah di Kalimantan. Berdasarkan catatan harian yang dibuat beliau sendiri disebutkan bahwa Haji Japri Muda memberi 2 ekor sapi dan Habib Sultan memberi 1 ekor sapi untuk konsumsi pertemuan tersebut. Pada Kongres ke-11 NU yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah di Sungai Miai, Banjarmasin, Syekh Ahmad Nawawi diminta menjadi pembicara dalam kongres tersebut. Kongres yang dihadiri para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia itu juga menghadirkan di sejumlah narasumber yaitu Kiai Abdul Wahab Surabaya, Abdul Wahab dari Negara, Kiai Mahmud dari Jember dan lain-lain sebagainya. Ketika beliau melakukan dakwah keliling yaitu tahun 1939, Syekh Ahmad Nawawi menyisiri daerah Tanah Laut. Di desa Batakan beliau menginap di rumah Haji Abdul Somad.
Di malam hari beliau bermimpi dalam tidurnya bahwa di seberang kampung Batakan ada sebuah pulau yang disebut Pulau Datu. Di pulau itu ada makam atau kubur wali yang bernama Syekh Samsuddin yang bergerak Datu Pamulutan. Makam ini berdampingan dengan makam muridnya yang bernama Muhammad Tahir. Keesokan harinya mimpi ini diceritakan kepada masyarakat dan sesuai petunjuk melalui mimpi, makam itu pun dicari sampai ditemukan batu nisannya. Makam ini kemudian ramai diziarahi oleh orang. Di akhir pemerintahan Belanda tahun 1942, sebagai ulama yang dekat dengan masyarakat, Syekh Ahmad Nawawi bersama Said Abdullah dan Ahmad Syairani berpartisipasi aktif dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat di Tanah Laut. Yang ini KRI ini cikal bakalnya kena jadi Tentara Republik Indonesia atau TNI atau ABRI bahari sebutannya. Di masa Jepang, ketika Jepang sudah mulai tidak bersahabat lagi dengan masyarakat dan malah melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan, bahkan ada yang di luar batas kemanusiaan, Syekh Ahmad Nawawi bersama Ahmad Syairani secara diam-diam menghimpun kekuatan guna menyusun kekuatan melawan Jepang. Gerakan kedua tokoh itu diketahui oleh Jepang. Mereka kemudian ditangkap dan dijebloskan dalam penjara dipelihara selama 6 bulan. Sejak tahun 1947 hingga 20 Desember 1949, Syekh Ahmad Nawawi kemudian aktif membantu para gerilyawan atau pejuang yang datang kepada beliau. Mereka minta didoakan, dimandikan dan dirajah supaya kebal terhadap senjata lawan atau taguh. Syekh Ahmad Nawawi juga menampung para gerilyawan yang datang dari Banjarmasin. Demikian pula halnya dengan para gerilyawan yang datang dari Kampung Karang Jawa Pelaihari. Menurut penuturan salah seorang gerilyawan bernama Lamri, sewaktu gerilyawan akan diberangkatkan ke Banjarmasin, mereka dimandikan dulu oleh Syekh Ahmad Nawawi. Beliau ketika itu dikenal dengan sebutan Tuan Guru Lamak. Syekh Ahmad Nawawi memandikan para pejuang atau gerilyawan ini di Daratan Barung, Kampung Pandawanyi atau sekarang yang disebut dengan Kampung Sungai Riam. Padawanyi, Padangwanyi, banyak wanyi ya biasanya dulu. Pada tahun 1950, Syekh Ahmad Nawawi diundang Presiden Soekarno ke Istana Negara. Beliau disambut langsung oleh Presiden sebagai tamu pribadi. Bahkan ketika itu beliau diminta untuk menjadi khatib Jumat di Masjid Baitur Rahim yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan. Tujuan Soekarno mengundang secara pribadi itu dikarenakan secara sering bermimpi ketemu dengan seorang ulama yang berkhutbah kemana-mana, dan ulama itu ternyata adalah Syekh Ahmad Nawawi sendiri. Dalam pertemuan dengan Presiden RI yang pertama itu, Syekh Ahmad Nawawi membaiat Soekarno menjadi muridnya dalam ilmu tarekat. Tak hanya itu, akan tetapi Presiden Soekarno juga diberi cenderamata dari Syekh Ahmad Nawawi, yaitu berupa tanduk rusak rampang 7, sebuah tongkat kecil yang diisi dengan doa dan wafak atau cemeti serta selembar sajadah. Pada pertengahan tahun 1950, Syekh Ahmad Nawawi menghadiri Kongres Persatuan Pengamal Tarekat Islam atau PPTI di Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Usai kongres, beliau menyempatkan diri menemui Profesor Dr. Haji Jalaluddin di Bukit Tinggi guna mengambil tarekat. Namun ternyata Profesor Dr. Haji Jalaluddin menyarankan agar mengambil langsung kepada Syekh Haji Jalaluddin yang bernama guru beliau, Guru Syekh Jalaluddin yang bernama Syekh Ahmad Said Padang Bubus Bonjol yang juga dikenal dengan sebutan Syekh Ahmad Said Bonjol. Disinilah Syekh Nawawi berguru mengambil tarekat serta langsung memasuki prosesi tarekat, serta langsung memasuki prosesi khalwat. Setelah keluar dari khalwat, Syekh Ahmad Said Bonjol memberi tambahan nama Said kepada beliau sehingga nama pun berubah menjadi Syekh Ahmad Said Nawawi. Sepulang dari mengikuti Kongres Pengamal Tarekat dan mengambil tarekat dengan Syekh Ahmad Said Bonjol itu, Syekh Ahmad Nawawi makin giat berdakwah serta menyebarluaskan ilmu tarekat sebagai juru dakwah dan ulama tarekat. Beliau tidak hanya menyampaikan ilmu agama Islam di kawasan Kalimantan saja, akan tetapi sampai ke Kalimantan Timur.
Dalam perjalanan pulang dari berceramah di Jorong, kaki Syekh Ahmad Said Nawawi terinjak paku. Hal ini mengakibatkan beliau mengalami kelumpuhan selama 5 tahun setengah. Namun dalam kondisi seperti itu, beliau masih tetap melayani masyarakat yang ingin meminta bantuan, baik siraman rohani dan kegiatan dakwah lainnya. Dalam keadaan lumpuh, beliau masih aktif membimbing murid-muridnya menjalankan amaliyah tarekat dan khalwat di Pelaihari dan Banjarmasin. Di antara murid beliau yang dipercaya membantu dalam kegiatan khalwat tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pelaihari adalah Abdul Murad di Karangjawa dan Guru Darsyun di Asam-Asam. Sedangkan Kiai Haji Muhammad Syamsuri di Kebun Bunga dan Haji Angah Sabri di Kelayan. Pada waktu itu orang yang mengambil tarekat maupun khalwat dengan beliau datang silih berganti sehingga jumlahnya mencapai ratusan orang. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan malah ada yang berasal dari daerah Sumatera dan sebagainya. Setelah lebih kurang 5 tahun setengah menderita kelumpuhan kedua kakinya, kedua kaki beliau itu disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kondisi beliau kembali seperti sedia kala. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh beliau untuk berdakwah dan mengembangkan tarekat, membimbing khalwat baik di Pelaihari maupun di Banjarmasin. Pada waktu Syekh Nawawi berada di Banjarmasin, tepatnya tanggal 8 Safar 1387 Hijriah, beliau dalam keadaan sakit. Selama 11 hari menjelang akhir hayatnya, Kiai Haji Ahmad Nawawi berada di pembaringan. Beliau selalu sabar dan tabah dalam menghadapi musibah penyakit yang menimpanya. Kemudian beliau menghembuskan napas terakhir pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang pada malam Senin tanggal 17 Safar 1387 atau 1967 Masehi di Kampung Haur Kuning, tepatnya di samping Masjid Jami' Nurul Amin, Kelayan, Banjarmasin. Keesokan harinya jenazah beliau kemudian dibawa ke Pelaihari dan disemayamkan selama 1 malam di rumah anak beliau yaitu bernama Hajah Nur Asliyah, istri Kiai Haji Abdul Jabbar. Beliau dimakamkan pada hari Selasa di depan Langgar Suluk, tempat riyadhah amaliyah dan khalwat tarekat Naqsabandiyah yang ada masih sampai sekarang di samping makam Sidin. Ada tiang gurunya masih ada. Di keturunan Sidin Abdul, berdasarkan catatan yang ada, istri beliau Kiai Haji Ahmad Nawawi semuanya berjumlah 11 orang, yaitu Ainun Jariyah atau Haji Galuh binti Haji Abdul Ghani dari Pelaihari melahirkan 2 orang anak, yaitu Haji Asliyah dan Haji Dursihab, cerai waktu masih hidup. Kemudian Haminah dari Kampung Melayu, Banjarmasin melahirkan seorang anak yang meninggal di waktu kecil. Beliau belum sempat diberi nama cerai waktu juga masih hidup. Mas Murah dari Pelaihari melahirkan 7 orang anak, yaitu Wahidah, Hajah Murafi'ah, Zulkarnain, Haji Musaffa, Hajah Nur Ainah, Dr. Andes, Haji Yul Husna, dan Naimah, cerai mati. Fakta Salam dari Jorong melahirkan 5 orang anak, yaitu Haji Fadliyah, Iskandar, Aisyah, Saudara, dan Fuadi. Fatimah dari Banjarmasin melahirkan 5 orang anak, yaitu Muhammad Athaillah, Muhammad Nur, Maki, Haji Nur Sehat, Haji Nur Sabah, dan Ahmad Faruk. Safiyah dari Jember, Jawa Timur melahirkan 1 orang anak, yaitu Haji Audah. Kemudian Hafiah dari Sungai Jingah yang bermukim di Mekah tidak melahirkan keturunan. Kemudian Saniyah dari Tabeniau melahirkan 3 orang anak, yaitu Wilayah, Mulsinah, dan Bahauddin. Mastiah dari Samarinda, Kalimantan Timur tidak melahirkan keturunan. Kemudian Nur Sehan dari Jorong tidak melahirkan keturunan. Kemudian Haniah dari Panjaratan melahirkan 1 orang anak, yaitu Rosida. Berdasarkan catatan yang dibuat pada tahun 2003, anak-anak keturunan beliau tersebut, Kiai Haji Ahmad Nawawi mempunyai cucu sebanyak 85 orang dan buyut yang berjumlah 170 orang. Ini catatan tahun 2003. Berapa tahun sudah? 2003, 7, 9, 15 tahun. Ala kulihal, ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan bagian tujuan kita membaca atau mendengarkan manakib suatu riwayat orang-orang alim, orang soleh, mudah-mudahan kita kaum mengumpati, kemudian kaum amalan ajaran-ajaran sidin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.